Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, asal satuan 11 Kehutanan 2 dari kelompok 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing juga mengarahkan. Izinkan saya memaparkan hasil praktik kerja lapangan berbasis proyek tentang pembibitan tanaman sengon Parasentes palkataria. Latar belakang. Persemaian adalah penyebar benih atau biji pada suatu tempat khusus sebagai media tabur yang memenuhi syarat untuk tumbuh dan berkembangnya benih atau biji dengan baik dan benar untuk menjadi tanaman yang nantinya siap ditanam di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan persemaian adalah membuat bedeng, di mana bedeng terbagi menjadi dua, yaitu bedeng tabur dan sapi. Penggunaan bedeng sangat bermanfaat sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan biji atau benih untuk menghasilkan bibit yang unggul. Pembuatan bedeng juga berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit, serta berguna untuk menjaga kelembaban pada suhu dan juga ketercukupan air tanah. Dalam dunia kehutanan, salah satu pendukung keberhasilan persemaian adalah tahap perencanaan. Maka untuk mendukung kegiatan perencanaan diperlukan aplikasi survei yang mendukung di segala media dan situasi. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Apensa PDF Map. Aplikasi yang digunakan untuk pemetaan dan survei Apensa Maps dapat digunakan secara offline serta membolehkan pengguna mengkustomisasi petanya sendiri dalam bentuk PDF. Selain itu, Apensa Map juga memungkinkan pengguna membangun skema atribut data sehingga informasi yang dapat dikumpulkan tidak terbatas pada informasi lokasi. Batasan masalah. 1. Bagaimana cara pembuatan persemaian sengon atau Parasentes palkataria agar menghasilkan bibit yang berkualitas? 2. Bagaimana cara menggunakan Apensa Map untuk kebutuhan survei dan pengukuran di dunia kehutanan? Prosedur pemecahan masalah. A. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas diperlukan pembuatan persemaian dengan tahapan sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pembuatan lapangan persemaian. 3. Penaburan. 4. Pengadaan media sapi. 5. Pengisian media sapi dan penyusunan media di bedeng sapi. 6. Penyapihan. 7. Pemeliharaan persemaian. 8. Seleksi bibit. 9. Analisis usaha. B. Penggunaan Apensa Maps adalah sebagai berikut. 1. Install aplikasi. 2. Menambah peta kerja. 3. Menjalankan aplikasi Apensa Maps. 4. Fitur tambahan Apensa Maps. 5. Pengaturan dasar Apensa Maps. Tujuan pembuatan makalah. 1. Sebagai bukti bentuk laporan bahwa penyusun telah melaksanakan praktik sesuai program sekolah. 2. Menguraikan kegiatan praktik yang telah dilaksanakan. 3. Sebagai bahan referensi bagi sekolah, khususnya program keahlian kehutanan. Pembahasan. 1. Landasan teori. 2. Perencanaan. 3. Pembuatan lapangan persemaian. 4. Penaburan. 5. Pengadaan media sapi. 6. Pengisian media sapi dan penyusunan kantong plastik di bedeng sapi. 7. Penyapihan. 8. Seleksi bibit. 9. PKWU. 10. GPS. Landasan teori. A. Persemaian. Tujuan persemaian adalah menghasilkan bibit yang berkualitas, baik, kuat, sehat, seragam, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta tumbuh baik jika ditanam di lapangan dan tepat waktu. Dalam meningkatkan pertumbuhan bibit di persemaian dapat menambah input lingkungan yang baik seperti pengaturan intensitas cahaya, penyiraman yang tepat, pemberantasan hama, penyakit, penyiangan,
pemupukan juga pemanfaatan mikroba yang bermanfaat mikarijo sangat membantu terhadap kualitas dan kualitas bibit. Dengan demikian, sumber benih, teknik pembibitan, pemeliharaan bibit, dan teknik kemasan bibit merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. Tanaman sengon. Tanaman sengon Paracentes pelcataria berasal dari Irian Jaya dan Maluku. Para petani di daerah Provinsi Jawa Barat telah lama mengusahakan tanaman ini. Hampir di setiap tempat para petani sudah mengetahui tanaman ini. Kebanyakan tanaman ini diusahakan petani di lapangan, di kebun pematang sawah, di kolam, dan pekarangan. Walaupun tanpa pemeliharaan yang intensif, tanaman ini tumbuh subur, tinggi, melebar, dan rindang, tetapi tidak mengotori pekarangan, tidak lembab, dan cukup teduh bila di bawah serta tumbuhnya cepat. Perencanaan, penetapan lokasi atau syarat. 1. Dekat dengan sumber air. 2. Tersedianya kebutuhan bahan. 3. Tersedianya tenaga kerja. 4. Kesesuaian iklim. 5. Kemiringan minimal 50. 6. Perlengkapan kerja. 7. Mudah tidaknya terjangkau. Aksesibilitas jarak koleksi tanam. Perlengkapan kerja. 1. Cangkul. 2. Skop. 3. Parang. 4. Meteran. 5. Emrat. 6. Gergaji. 7. Selang. 8. Golok. Persiapan lapangan. 1. Kegiatan persemaian lapangan adalah mengukur bahan yang akan dibuat persemaian dan membersihkan lapangan. Dari akar-akar atau tunggak lapangan diratakan sesuai luas yang ditentukan, dilaksanakan pada tanggal 2 atau 3 Februari 2021. Menggunakan alat cangkul, parang, sapu lidi, meteran, sarapia. 2. Pembuatan bedengan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Februari 2021. Alat yang digunakan gergaji, golok, meteran, tang, linggis. Bahan yang digunakan bambu, kawat, tali rapia, paranet dengan kegiatannya. A. Bedengan dibuat dengan ukuran 5x1 meter, mudah dalam penyiraman dan pemeliharaan. B. Bedengan diberi batas penguat dari bambu atau kayu. C. Samping bawah terbuat dari belahan bambu atau bata setinggi 10 cm. D. Bedeng sapi menghadap utara selatan. E. Jarak antar bedeng 50 cm. F. Jalan pemeriksaan dibuat dengan lebar 1 meter membagi blok satu dengan yang lainnya. G. Jumlah bedeng sapi dibuat sebanyak 4 bedeng per kelompok. 3. Pembuatan naungan bedengan. Pembuatan naungan untuk bedengan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021 dan bertempat di SMK Negeri 1 Pagelaran. Dengan rincian kegiatan meliputi: A. Naungan menghadap ke arah timur agar cukup menerima sinar matahari. B. Tinggi sebelah timur 120 cm dan sebelah barat 70 cm. 4. Penentuan lokasi persemaian dan kebutuhan benih. A. Luas ditentukan berdasarkan kebutuhan jumlah bibit dari rencana luas tanaman dan tergantung pada sistem tanam dan jarak tanam. B. Standar luas 1 ha persemaian dapat memproduksi bibit sebanyak 800.000 batang. C. Untuk pembuatan persemaian seluas 1 ha yang komposisinya terdiri dari tanam pokok 80% dan tanam pengisi 20%. Penaburan benih adalah menanam benih yang telah dipersiapkan atau telah melalui perlakuan khusus di bedengan atau bak dengan tujuan agar benih dapat berkecambah dengan baik. Kegiatan penaburan benih dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 menggunakan alat bak tabur. Cungkil yang terbuat dari bambu. Media tabur yang digunakan: A.
Pasir sungai dijemur dengan diratakan selama kurang lebih 1 hari. B. Bahan disaring dengan ayakan ram rawat ukuran 2/5 mm dan anginkan terlebih dahulu. C. Setelah biji diterima dari DCS atau KPH selambat-lambatnya 2 hari setelah ditabur dan penaburan paling lambat bulan Februari. Pengadaan media sapi. A. Bahan yang memiliki sifat yang mendukung pertumbuhan secara optimal dalam skala besar dalam sifat fisik media lebih diutamakan daripada sifat kimiawi. Media kaya bahan organik dan mempunyai sifat fisik yang baik atau maupun menunjang perakaran secara optimal. B. Kompos sebagai media sapi dapat diperoleh dari bahan organik yang berikan dengan berbagai tambahan bahan lain atau dapat pula diperoleh dari limbah kotoran hewan yang telah melapu atau matang. C. Ciri kompos antara lain sesuai dengan ketentuan Direksi PHT 43 seri produksi 88/1997. D. Sifat fisik bahan remah, warna kehitaman, tidak berbau bahan asalnya, mempunyai aerasi, permeabilitas yang baik. E. Topsoil di bawah tegakkan sengon sebagai sumber mikrosij pada semai sengon. Pengisian media sapi dan penyusunan polybag di bedeng sapi. 1. Kantong plastik atau polybag dengan ukuran 10 cm x 10 cm, 15 cm x 0,04 cm jenis PE warna hitam. 2. Komposisi kompos per 40% 0,15 kg kantong atau 128.000 kg. H. Topsoil 60% 0,24 kg kantong atau 192.000 kg. H. 1. Masing-masing bahan kantong topsoil dan KCI diaduk merata dan pengisian kantong plastik 2. Harus cukup penuh atau padat. 3. Sapi terletak di atas tanah tidak digali atau kantong plastik tidak terkubur. Bedeng. 4. Setiap bedeng sapi terisi 500 kantong. Penyapihan. 1. Penyapihan atau overspin harus seragam di mana biji sudah berkecambah. 2. Masa penyapihan dilakukan setelah hari ke-7 di mana sudah tidak ada benih yang berkecambah normal lagi. 3. Berkecambah setelah 2-4 hari. 4. Batang lurus berdaun 2. 5. Pencabutan bibit dari bedeng tabur menggunakan cukil dan cara mengambil kecambah dengan dipegang batangnya. 6. Dilakukan pagi hari sebelum jam 10 atau sore setelah jam 15.00. 7. Kecambah hasil seleksi dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air, dibawa ke bedeng sapi dan dimasukkan ke polybag. 8. Cara memasukkan kecambah ke polybag. Polybag dilubangi dengan alat cukil. Kemudian kecambah dimasuk. 9. Dimasukkan ke dalam polybag tersebut dengan posisi tegak lurus. Selanjutnya lubang ditutup dengan media lalu ditekan dengan ibu jari telunjuk tetapi jangan sampai merusak kecambah semai. 10. Waktu penyapihan selambat-lambatnya akhir bulan Maret. Seleksi bibit. 1. Bibit dikelompokkan berdasarkan kualitas. 2. Bibit yang siap ditanam yaitu bibit dengan tinggi 25-30 cm. Perhitungan BEP dalam bentuk uang rupiah diketahui. Produk bibit sengon biaya tetap produksi Rp 5.130.000. Biaya variabel per unit Rp 500. Harga jual per unit Rp 1.500.
BIP dalam rupiah per unit harga per unit biaya tetap produksi harga per unit biaya variabel. BIP dalam rupiah Rp 5.130.000. BIP dalam rupiah Rp 5.130.000 atau 1 Rp 1.1000 Rp 1.500. BIP dalam rupiah Rp 5.130.000. BIP dalam rupiah Rp 8.550.000. Jadi perkiraan penjualan bibit sengon ini harus dapat mencapai pendapatan sebesar Rp 8 juta agar dapat break even point, tidak untung dan tidak rugi. Survei GPS Apensa Map dapat di-download di aplikasi di mana Anda diminta untuk memasukkan email dan password. Halaman register, penyiapan peta dengan format PDF, TIFF. Menambahkan peta ke dalam aplikasi Apensa Map. Untuk menambahkan peta dalam aplikasi, untuk menambahkan peta kerja, ketuk tanda plus di bawah menambahkan peta dari Map Store. Di saat kita membuka peta kerja di sini akan muncul beberapa layer. Dalam layer ini adalah hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan sebelumnya di sini. Modal pencarian, kemudian ada informasi penggunaan di saat kita login di sini adalah bila pengaturan MI adalah judul pertamanya. Membuka peta kerja. Di sini ada bilah pencarian dan informasi penggunaan, bilah pengaturan. Judul peta, jarak lokasi, penerbit peta, toko peta Map Store. Dan di sini bilah layar lapisan. Membuat landmark waypoint. Dan ini titik kita berada. Dan ini untuk menambahkan foto. Foto bisa diambil dari galeri atau langsung dari kamera. Membuat rekam jejak tracking. Pertama-tama kita harus mengklik yang di bawah ini. Lalu pas kita mau tracking,
Kemudian start tracking. Start tracking ini untuk memulai perekaman, kemudian post tracking adalah untuk menghentikan perekaman sementara, dan stop tracking di saat kita sudah mencapai titik akhir dari pembuatan tracking atau pembuatan rekam jejak. Hasil survei batas sekolah, dan ini hasil survei batas sekolah yang kali ini dilaksanakan di mana garis baru menandakan tracking yang sudah kami buat mengelilingi seluruh area sekolah. Kemudian tanda ikon ini adalah lokasi-lokasi sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Pagelaran. Kesimpulan, dalam pembuatan persemaian memerlukan perlakuan yang sama teliti dan tepat. Upaya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkualitas bagus. Bibit yang ditanam di sekolah hanya digunakan untuk kebutuhan bibit sekolah. 2. Saran untuk pihak sekolah harus mengingatkan pengawasan dan bimbingan pada peserta praktik kerja lapangan atau PKL agar lebih meningkatkan pemahaman materi yang dipraktekkan untuk siswa-siswi yang akan melakukan PKL di tahun yang akan datang. Diharapkan mempersiapkan mental dan fisik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.